Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri kegiatan rapat koordinasi pencegahan korupsi ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Atas nama DPRD Kabupaten Pindrang, kami menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, khususnya bidang koordinasi dan supervisi yang telah memberikan perhatian, dukungan, dan pendampingan kepada DPRD Kabupaten Pindrang. Kehadiran KPK pada hari ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, DPRD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui 3 fungsi utama, yaitu pembentukan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Seluruh fungsi tersebut sangat rentan terjadi potensi penyimpangan apabila tidak dilaksanakan dengan integritas yang kuat dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, kegiatan koordinasi dengan KPK pada hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kelembagaan DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kami menyadari bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tugas KPK, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk legislatif. Melalui kegiatan ini kami berharap, 1, terbangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. 2, tercipta peningkatan kualitas tata kelola di DPRD Kabupaten Pindrang, terutama terkait transparansi informasi publik, akuntabilitas perencanaan dan penganggaran, serta integritas lembaga. 3, bentuk komitmen kolektif seluruh pimpinan dan anggota DPRD untuk menjadikan integritas sebagai landasan dalam pelaksanaan mandat rakyat. Kami juga berharap materi, arahan, dan pendalaman yang diberikan oleh tim KPK dapat menjadi pedoman bagi kami dalam memperbaiki sebagai aspek internal, sekaligus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hadirin sekalian, akhirnya kami menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Pindrang berkomitmen untuk selalu mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta terus meningkatkan kapasitas lembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pindrang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya teman-teman dewan juga nggak salah kok terkait masalah POKI. Cuman yang masalahnya itu adalah di pelaksanaannya. Kan kalau kita berdasarkan regulasinya jelas di Kemendagri 86 2017 itu sebanyak-banyaknya masuk melalui 1 minggu sebelum musrembang. Dia bersama usulan dari OPD disesuaikan dengan kemampuan daerah,
RPJMD-nya, visi misi kepala daerah dengan kamus usulannya selesai di LKPD, menjadi kinerja dari OPD. Nah, teman-teman dewan harusnya udah nggak ikut cawe-cawe lagi. Itu urusannya teman-teman di OPD. Nanti kalau yang receh-receh lah ya, itu digabungin, dikonsolidasikan, dibikin lelang. Jadi nggak ada itu PL yang banyak. Nanti dikonsolidasi itu penghematannya luar biasa, bisa mencapai 20%. Dari 5 PL itu bisa dapat 1 kegiatan lagi kalau dilakukan secara lelang. Nah, itu urusannya teman-teman OPD. Nah, kan permasalahannya adalah teman-teman dewan ini ingin masuk ke dalam proses pelaksanaannya. Itu pokir saya yang nentuin pelaksanaannya. Bahkan di beberapa daerah saya pernah diskusi dengan anggota dewan bilang, emang salah mas kalau saya kasih pokir saya kepada anak saya, hitung-hitung sebagai latihan kerja. Jadi masalah pokir itu sebetulnya nggak masalah sebanyak-banyaknya, tapi disesuaikan dengan kemampuan daerah, ada skala prioritasnya. Makanya sekarang udah tertib dengan adanya SIPD, adanya kamus usulan. Jadi yang nggak masuk ke dalam RPJMD akan otomatis ketendang, nanti akan masuk ke dalam database, nanti ada historikalnya di situ. Nanti suatu waktu kalau ada APBDP, ada tambahan biaya uang, bisa dimunculkan kembali. Nah, Bapak Ibu tinggal menunggu, tinggal mengawasi dari jauh. Nanti diundang pada saat serah terima, pada saat gunting pita. Biar bagaimana kan Bapak Ibu punya janji terhadap konstituennya kan. Jadi sama-sama Pemda, nanti gunting pita sama-sama. Nggak perlu ikut-ikut ke dalam prosesnya. Kadang yang menjadikan teman-teman dewan itu, saya pernah diskusi, adanya seakan-akan saya nyebutnya itu istilahnya penjatahan. Jadi seakan-akan anggota dewan itu punya jatah nilainya gitu. Wah, anggaplah 10M gitu misalnya. Punya 10M jatah untuk pokirnya. 5M dibelanjakan dalam usulan melalui Musrembang, udah benar. Nah, yang 5M-nya ini nih keliling ke OPD. Mana kalian kegiatan yang yang tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Yang namanya OPD kan senang kegiatannya dibiayai karena kan anggarannya terbatas kan. Iya, tapi nggak ada yang gratis. Saya biayai, tapi pelaksanaannya saya yang nentuin. Itu kalau dia mau ikut pelaksanaannya. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah saya biayai, tapi saya ambil 20% di muka. Mending 20%, ada yang bisa 40%. Anggota dewan nggak pernah akan kena masalah dengan pokir. Kenapa? Karena nggak tanda tangan. Yang tanda tangan siapa? OPD-nya, PPK-nya. Jika ada masalah diketemukan, pasti yang kena adalah OPD-nya. Maka di Bapak Pemda itu sudah pintar, nggak ada yang mau melakukan lagi kalau terkait pokir yang sudah dikondisikan. Karena yang kena dampaknya itu adalah OPD-nya. Bapak Ibu nggak akan pernah kena, karena nggak ada tanda tangannya. Makanya yang kemarin kasus di anggota dewan di kota Parepare terkait sapi, bibit sapi, itu bukan proses pelaksanaannya, tapi pada saat dia pengkondisian, pada saat penerima hibahnya. Jadi seakan-akan dikasihkan ke kelompok masyarakat, Pokmas, tapi ternyata Pokmas itu kembali lagi ke anggota dewan tersebut, kena lah dia. Tapi di proses pelaksanaannya sesuai dengan regulasi. Jadi kalau pokir silakan sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan kemampuan daerah, tidak ada penjatahan. Nanti urusan dari teman-teman OPD teknis yang akan melaksanakannya. Bapak Ibu tinggal menunggu, tinggal mengawasi. Nanti pada saat gunting pita atau penyerahan itu bersama-sama dengan OPD teknis. Nah, di poin halaman 28 Pak. Di 28 kami perlu ingatkan bahwa KPK melalui SE Ketua KPK nomor 2 2025 tentang pencegahan korupsi pada proses perencanaan penganggaran APBD tahun anggaran 2026 dan APBD perubahan TA 2025 meminta satu, tahapan dan jadwal proses perencanaan penganggaran APBD dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan perundangan. Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui musrenbang, dari perangkat daerah dan dari anggota DPRD berupa pokir hasil reses disampaikan sebelum RKPD ditetapkan yang mengacu pada RPJMD.
Jadi Bapak dan Ibu, pokir Bapak dan Ibu itu tidak bebas sebebas-bebasnya. Harus hasil reses. Harus mengacu ke RPJMD. Supaya apa? Kita ada PR-PR indikator yang harus dicapai. Kemudian proses perencanaan terintegrasi dengan proses penganggaran. Setiap proses tersebut beserta hasilnya berupa dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran terdokumentasi dalam sistem aplikasi. Jangan lupa, semua proses itu terdokumentasi di SIPD. Jadi kami tahu apa yang ada di dalamannya APBD Pindrang, APBD Parepare, APBD Baru. Kami tahu. Jadi tolong jangan memperlihatkan tanda kutip nih kekonyolan-kekonyolan. Kok apa sih kekonyolan-kekonyolan? Masa di satu daerah nih, ini contoh ya, mudah-mudahan di sini enggak. Pokirnya itu kantor penghubung, udah jelas di regulasi bicara pokir itu hasil reses. Kantor penghubung dapil mana? Ada juga mungkin maksud saya ketika Bapak dan Ibu di DPRD ini datang ke daerah dalam rangka reses, mungkin adalah kelompok ibu-ibu majelis taklim minta sumbangan dari Bapak Ibu. Maksudnya kan minta mungkin ya dari uang saku Bapak Ibu untuk dibelikan seragam majelis taklim. Dibuat juga dong di pokir seragam majelis taklim. Kan konyol, Mas saya. Ada yang lebih konyol lagi apa, Pak? Ada di sini nih, di Sulsel ini. Dulu zamannya Gaza itu, ada yang tanya ke saya, Pak boleh nggak Pak sumbangan ke Gaza jadi pokir kami? Aduh, saya peninglah kepala saya. Mau saya marah-marahin Kemendagri gitu. Ini Kemendagri gimana sih ngebimtek anggota DPRD-nya sampai muncul kekonyolan-kekonyolan seperti itu? Kan maksudnya itu supaya kalau Anda mau nyumbang, ya nyumbanglah dari uang saku sendiri lah. Masa semua dipokir? Makanya saya selalu menyampaikan ke Bapak dan Ibu di DPRD ketika saya diminta menjadi narasumber BIMTEK DPRD Provinsi se-Indonesia, dulu kami dapat jatah ya. Tolong nanti diingatkan Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu reses itu belum tentu hasil reses itu semuanya jadi pokir. Saya sampaikan, kenapa? Misalkan nih Bapak dan Ibu datang ke satu wilayah, ke dapil dalam rangka reses, masyarakat sudah tahu lah, nggak paham itu namanya kewenangan. Dia taunya di depan, di kota dia ada jalan rusak, ada DPRD, ngomong aja kan gitu ya. Kan nggak semuanya itu jadi pokir, dicek dulu lah itu jalan apa. Jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan nasional, kan gitu. Nggak semuanya jadi pokir. Kalau Anda mau lebih ini lagi, ketika ternyata yang dikomplain adalah jalan nasional. Kalau Anda mau lebih effort lagi, ya datanglah Musrenbang Nasional atau ke KL terkait mengusulkan ini tolong diperbaiki, kan gitu ya. Itu cara yang benar, bukan kemudian kekeh harus dipokir lah, itu bukan kewenangannya. Itu contoh. Nah, harusnya kan sudah paham nih masalah yang seperti ini. Itu sehingga saya sampaikan, tidak semuanya keluhan masyarakat di dapil Bapak dan Ibu saat reses itu jadi pokir. Sama misalkan Bapak dan Ibu datang, adalah yang mengeluh, Pak kami dimintai ada kemarin misalkan sekolahnya milik Kemenak misalkan ya, dikeluhkan dimintai sesuatu oleh Kemenak misalkan ya, terus Anda tiba-tiba datang untuk dijadikan pokir, ini nggak boleh. Atau misalkan Bapak dan Ibu komplain lah ke Dinas Pendidikan, bukan kewenangannya kata Dinas Pendidikan, kira-kira gitu. Harus pahami dulu nih keluhan masyarakat tuh bisa jadi memang hanya mengeluh saja, bisa jadi itu usulan yang bisa disampaikan ke pemerintah daerah. Kalau itu kewenangannya pada saat RDP dengan OPD terkait di tingkat komisi, atau bisa jadi memang beneran pokir gitu. Kemudian seluruh jajaran pemerintah daerah agar menghindari transaksi penyuapan, pemberantasan gratifikasi dan seluruh benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran
APBD. Kenapa? Karena tadi banyak sekali kasus-kasus udah diingatkan tetap melakukan pelanggaran. Ada uang ketok palu lah, ada macam-macam. Itu yang kami ingatkan terus. Makanya ini SE awal tahun nih diingatkan. Ini kan bagian pencegahan, bukan berarti menstigmakan Anda pasti salah, enggak, diingatin. Karena ada kalanya juga ya paling itu apes gitu ya yang ketangkep, padahal ya enggak selalu berulang. Dan KPK akan melakukan pemantauan pada proses perencanaan penganggaran APBD serta mengambil langkah-langkah konkret jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku. Karena biasanya kalau APBD-nya ini kayak Pare dan Palopo nggak selesai, itu pasti ada masalah. Kalau yang tepat waktu ada masalah nggak? Belum tentu mulus juga, bisa jadi ada masalah karena deal-dealan tuh. Enrekan kan nggak pernah telat ya APBD-nya. Itu deal-dealan tuh antara DPRD sama pemerintahnya. Sehingga apa? Tahun lalu saya cek defisitnya masih 250 miliar. Pada saat rakor kada kemarin kami kumpulkan di Jakarta dan juga di Makassar, defisitnya 500 miliar. Saya bilang ini gimana? Ya saling inilah, yang satu kasih pokir dilonggarin, yang satu lagi ingin punya proyek, pengen jadi gede, di markup lah pendapatannya. Ketika markup pendapatan kan real ya gitu-gitu aja. Akhirnya apa? Pekerjaan yang sudah terlanjur dikerjakan oleh pihak ketiga, hutang. Itu yang maksud defisit, hutang. Nggak bisa dibayar. Pekerjaannya nggak selesai, mangkrak sebagian besar. Coba Bapak dan Ibu ke sana. Padahal dia punya utang pen. Utangnya 500 juga. Kemampuan bayar setahunnya berapa? 10 doang, 10 miliar. Jadi salah satu contoh kabupaten gagal. Ini jangan diikuti gitu loh. Dan tentu kami berharap pada kesempatan ini kerjasama atau peran DPRD dalam upaya pencegahan korupsi adalah satu, komitmen dukungan terhadap program pemberantasan korupsi. Jadi Bapak dan Ibu kami dorong punya komitmen juga. Jadi oke lah yang belakang-belakang gitu. Tapi ini kan yang baru menjabat ya. Coba Bapak dan Ibu mana yang baru penjabat DPRD? Wah, setengahnya ya. Coba yang lama-lama jangan mempengaruhi nih. Kenapa? Ini kalau korupsi ini daluarsanya 18 tahun Pak. Tinggal Bapak berdoa aja nih. Kalau masa lalu melakukan kesalahan, itu tidak terungkap oleh APIP, BPK gitu ya. Untuk yang baru, hindari loh Pak. Kenapa? Saya kasih tahu. Daluarsa tindak pidana korupsi ini 18 tahun. Jadi kalau tahun 2025 melakukan tindak pidana korupsi, katakanlah 2030 BPK masuk ngecek 2025 ada temuannya, tinggal dihitung tuh. Kalau itu nggak diselesaikan berapa? 18 tahun dari sekarang. Jadi jangan nyaman-nyaman saja. Kenapa? Saya contoh ya. Maka hati-hatilah. Saya selalu ingatkan ke teman-teman baik eksekutif maupun legislatif, tolong menyusun, merencanakan perencanaan dan penganggaran ini yang benar. APBD itu untuk rakyat, bukan untuk eksekutif semata, bukan untuk legislatif semata, untuk rakyat. Jadi balikin kembali filosofi itu. Apalagi kalau dilihat di daerah-daerah bahwa ketergantungan ke APBD-nya tinggi, ekonomi ya. Jadi kalau tadi ini di 24 November serapan belanja modal dan belanja barang dan jasanya itu baru 54%, berarti kan bisa kemungkinan silpa. Berarti apa? Anda gagal merencanakan, masih bening cuman gagal. Berarti ada apa? Ada yang namanya yang harusnya bisa diperoleh ini perputaran ekonominya oleh masyarakat itu tidak dinikmati. Multiplier ekonominya. Ini yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan nih tahun depan lebih baik lagi. Apalagi kalau Pak Menteri Keuangan menyampaikan dana transfer akan mulai disalurkan ke daerah mulai dari awal tahun. Berarti secara cash flow harusnya setiap TW itu lebih rata. Ketika rata harusnya serapannya lebih baik. Ketika serapannya lebih baik, multiplier efek, multiplier ekonominya ke masyarakat lebih bagus lagi.
pertumbuhan ekonominya gerak, ekonomi gerak, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran dan sebagainya. Baru itu dikatakan berhasil. Kalau ini suruh belanja aja nggak becus, gimana suruh ngelakuin yang lain gitu loh kira-kira ya. Ini kira-kira tren realisasi makroekonomi 2021-2024. Jadi ini silakan sebagai bahan atau dasar untuk buat perencanaan di masa yang akan datang. Dan jangan lupa bahwa Anda ketika menyusun, merencanakan dan menganggarkan APBD itu ada indikator-indikator. Selain data yang makroekonomi, juga ada indikator bicara tingkat kemiskinan ekstrimnya, stuntingnya, jangan lupa gitu. 5 tahun ketika ini tidak berhasil diturunkan, karena ini pemerintahan, berarti baik eksekutif maupun legislatif gagal. Ya, beda kalau DPR RI, dia bisa ngomongin, karena beda ya undang-undangnya. Kalau di sini pemerintahan, Pak, di daerah ini. Negara kita masih di preambul Undang-Undang Dasar 45 adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan belaka. Itu mengingatkan kita. Pelaporan terhadap upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah, kemudian kami sampaikan namanya MCSP, Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention. Dulu namanya Monitoring Center for Prevention, jadi hanya pusat pencegahan saja. Tetapi sekarang ada controllingnya, surveillance-nya. Ini menandakan bahwa kami masuk lebih dalam lagi supaya lebih substansial. Apa peran Bapak dan Ibu di DPRD? Ada tidak? Ada. Karena di MCSP ini ada 8 area, setidaknya 2 area saya lihat merupakan area di tempat Bapak dan Ibu, yaitu perencanaan dan penganggaran. MCSP ini ibarat MCW, kita lihat pemerintah daerah ini kondisinya sedang apa? Apakah sehat? Apakah sakit? Apakah mau kena stroke? Atau memang lagi flu seperti itu? Itu akan terlihat. Saya contohkan. Pada saat ini ada 2 pemerintah daerah di Sulsel, Parepare dan Palopo, yang belum melaksanakan persetujuan APBD. Tentu kami lihat kenapa, penyebabnya apa. Karena di indikator ini tahapan jadwal dan tahapan APBD itu penyusunan perencanaan penganggaran APBD jelas. Kemudian di perencanaan kita lihat juga hibah, pokir, di PBJ-nya juga sama, ada PBJ strategis, ada e-purchasing, kemudian lihat pengadaan langsungnya seperti apa. Ini kami analisis. Jadi apa yang terjadi di Pinrang kami tahu, meskipun nggak harus datang ke sini. Kenapa? Karena semuanya terdigitalisasi, pakai sistem. Nggak mungkin lah kami nggak tahu isi jeroannya di Pinrang. Minimal kalau kami kan diberikan akses juga di SIPD. Apa sih yang diusulkan oleh teman-teman di sini? Apa sih yang dilaksanakan di sini? Kami punya datanya. Harapannya adalah karena ini bagian dari pencegahan, kalau ada yang belok-belok dikit ya harus kita luruskan. Dan Bapak dan Ibu harus legowo ketika kami ingatkan. Jangan kemudian ketika ada penindakan baru ngomong, Pak jangan penindakan langsung dong Pak, kasih pencegahan. Tapi giliran pencegahan tidak diindahkan. Nah ini kan bukan salah kami, harusnya yang melaksanakannya yang keliru. Nah, Bapak Ibu, PMCSP ini kemudian ada nilainya. Kalau kami lihat di Pinrang ini nilainya tidak baik-baik saja, posisinya merah atau rentan, baik SPI dan MCP kalau dulu. Angkanya di 57,51 dan SP-nya 66. Ini menjadi perhatian juga. Nanti kami akan sampaikan juga
sekarang yang 2025 seperti apa. Kami hanya bisa mengatakan bahwa di beberapa indikator berarti ada permasalahan yang tentu harus kita benahi bersama. Kami berpesan juga bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan, mohon Bapak dan Ibu juga turut melaksanakan pengawasan terkait di 8 area yang tadi, perencanaan, penganggaran, PBJ, dan seterusnya. Kalau dilihat secara nasional, data SPI ini di angka 71,53 secara nasional. Berarti masih merah secara nasional. Secara rata-rata kabupaten di 69,99. Jadi kalau tadi Pindrang di 66, itu sebetulnya masih di bawah rata-rata nasional yang 69,99. Berarti ini PR bersama. Jadi tidak hanya pemerintah yang harus turut serta membenahi, tetapi juga DPRD-nya. Kemudian kenapa KPK kok sering sekali datang ke daerah? Ya, kami terbagi dari beberapa unit yang masih diberikan tugas berbeda-beda. Kebetulan kami di Korsup ini khusus fungsinya untuk pencegahan di daerah. Kenapa? Karena pelaku korupsi masih ada di daerah paling banyak, baik PNS maupun anggota DPRD. Sehingga harus diingatkan terus. Jangan sampai ini kemudian datanya bertambah. Kemudian kalau lihat dari sisi penanganan perkara pun kita lihat di 322 yang ditangani oleh APH, berarti di Sulsel ini masih banyak korupsinya. Kalau di sisi pengaduan seperti apa? Meskipun pengaduannya relatif sedikit, tetapi ini sebagai bahan bahwa perlu memperbaiki layanan publik oleh atau ke masyarakatnya.